Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah kaya. Semua orang senang saudara mendengar kata kaya, ya. Bahkan banyak orang ingin menjadi kaya. Memang hal ini adalah manusiawi saudara. Daripada menjadi orang miskin, mending menjadi orang kaya. Pada hari ini saudara, kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kaya ini ya. Paling tidak ada 3 kategori kaya di dalam Alkitab. Yang pertama, kaya harta atau kaya materi saudara. Yang kedua, kaya rohani. Yang ketiga, kaya di hadapan Tuhan. Mari kita lihat yang pertama saudara, kaya harta atau kaya secara materi. Kita baca dalam Lukas 16 ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ya, di sini dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Ini contoh orang yang kaya secara harta, saudara. Kita baca juga di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang kedua. Dikatakan di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi Sakius ini adalah seorang pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Kaya secara harta, saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, kaya rohani. Mari kita akan lihat saudara dalam Yakobus 2 ayat yang ke-5. Yakobus 2 ayat yang ke-5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman. Ya, dikatakan di sini saudara, kaya dalam iman. Ya ini artinya kaya rohani. Dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Puji Tuhan. Contoh kedua saudara, kaya rohani, mari kita baca juga di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun, perhatikan saudara, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, ini yang dimaksud dengan kaya rohani saudara. Selain kaya dalam iman, kaya dalam kemurahan. Ayat 7 di bagian akhir juga dikatakan saudara. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Puji Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan kaya rohani di sini saudara, menurut Yakobus adalah kaya dalam iman. Menurut 2 Korintus 8 ayat yang kedua, kaya dalam kemurahan. Ayat 7, kaya dalam kasih. Puji Tuhan. Dan yang ketiga saudara, adalah kaya di hadapan Tuhan. Jadi 3 macam kaya saudara. Yang pertama kaya secara harta, kaya rohani, dan yang ketiga sekarang adalah kaya di hadapan Tuhan. Mari kita baca dalam Lukas 12 ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Puji Tuhan. Apakah yang dimaksud saudara? Kaya di hadapan Tuhan? Mari kita baca saudara dalam 1 Timotius 6 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Peringatkanlah agar mereka di sini saudara yang dimaksudkan adalah orang-orang kaya ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi,
Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Puji Tuhan. Yang dimaksud orang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang suka memberi dan membagi. Dan dikatakan di sini saudara, dengan demikian mereka itu mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang suka memberi, suka berbagi, dan dia sedang mengumpulkan harta untuk kehidupan yang akan datang. Orang yang kaya di hadapan Tuhan, saudara, tidak selalu dia kaya harta, saudara. Demikian juga, saudara, orang yang kaya harta atau kaya secara materi, belum tentu juga dia kaya di hadapan Tuhan. Seperti jemaat di Makedonia, saudara. Jemaat ini adalah jemaat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan, kaya dalam kasih. Bahkan dikatakan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Meskipun mereka miskin, saudara, tapi jemaat Makedonia dia suka memberi, ya. Dia suka membantu, bahkan dikatakan melampaui dari kemampuan mereka. Ini yang disebut kaya di hadapan Tuhan, saudara. Jadi orang yang kaya rohani, saudara, ada harapan besar dia juga kaya di hadapan Tuhan. Ya. Katakan tadi, saudara, dalam 1 Timotius 6 ayat 18, peringatkanlah agar mereka orang kaya itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Ya ini saudara, suka memberi dan membagi. Jadi orang yang kaya rohani, harapan besar dia juga kaya di hadapan Tuhan. Oleh karena dia suka memberi dan suka berbagi. Ya, mengumpulkan suatu harta bagi kehidupan yang akan datang. Puji Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian pada hari ini? Apakah saudara orang yang kaya secara harta? Puji Tuhan. Mari kita tingkatkan, saudara. Bukan saja kaya harta, tetapi kaya secara rohani. Ya, suka berbagi, suka memberi, dan kita juga kaya di hadapan Tuhan. Karena kita sedang mengumpulkan harta di surga, harta yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berarti segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti.